Oke ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, jenis pekerjaan khususnya untuk muatan pelajaran IPA ya. Di sini Pak Widi akan langsung share screen ya. Ya. Oke. Sudah nampak? Sudah? Oke. Ini yang belum belajar lah ini ya. Kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan IPA dari buku penilaian ya, Bu Pena 4B ya. Ini dimulai tentang keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam ya. Ini di halaman 3 ya, Bu Pena halaman 3. Nah, coba bisa dilihat di halaman 3. Nah, coba dilihat gambar ini, kira-kira apa ini? Terjadi peristiwa apa pada gambar ini? Pantai. Ya, ini di pinggir pantai ya. Halaman 3 kan, Pak? Ya, halaman 3. Ini di pinggir pantai ya, dilihat itu. Jalannya sampai tergerus seperti ini ya. Apa ya sih, lupa namanya apa? Ya, terkena ombak ya, ini lama-lama tergerus. Nah, ini namanya apa kira-kira ya? Itu Kalau erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di pantai itu namanya apa? Ada yang tahu? Itu apa ya namanya, lupa. Pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air laut. Nah, apa Mas Aska? Namanya Mas Aska? Abrasi ya, betul sekali ya, abrasi lah ini ya. Di bawahnya juga ada keterangannya. Jadi salah satu akibat terganggunya keseimbangan alam di pantai itu adalah abrasi ya. Abrasi itu pengikisan tanah atau berkurangnya tanah ya seperti ini yang diakibatkan oleh air laut ya. Kalau erosi itu biasanya di sungai ya, pengikisan tanah yang terjadi di sungai itu namanya erosi. Kalau abrasi itu pengikisan tanah yang terjadi diakibatkan air laut. Nah, ini lama-lama kalau tidak diperbaiki ini lama-lama jalannya gimana? Hilang ya, habis ya karena terkikis oleh air laut ya, terkena ombak. Nah, tuh. Oke. Sekarang perlunya menjaga keseimbangan alam agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, tadi supaya tidak terjadi abrasi tadi, tentunya kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini kita lihat ya, gambar ini terjadi di pantai juga. Ya, di pantai itu biasanya ditanami tanaman mangrove atau bakau ya. Nama lainnya mangrove itu bakau ya. Ini penebangan hutan bakau itu mengakibatkan terjadinya pengikisan pantai ya. Karena biasanya tanaman mangrove atau bakau ini bisa menahan air laut ya, bisa menahan ombak. Nah, yang harusnya langsung sampai ke daratan ditahan dulu oleh tanaman bakau sehingga dia bisa menahan air laut tersebut atau ombak dari air laut tersebut ya. Nah, itu makanya biasanya sekarang ini digalakkan penanaman bakau tadi ya, ada hutan mangrove. Nah, di Marina itu juga ada tuh hutan mangrove. Nah, yang katanya bisa dipakai buat wisata ya, wisata mangrove di Marina ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Kira-kira Belum ya, Pak Widi juga baru dengar ceritanya. Nah, itu ada wisata mangrove di sana di Pantai Marina. Nah, selanjutnya di sini tentang pengertian dari sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi semua atau segala hal yang ada di alam ini. Nah, yang manfaatnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Termasuk tadi ya, tanaman mangrove tadi juga berguna bagi manusia. Manfaatnya untuk apa?
ya, untuk menahan abrasi atau pengikisan air laut. Nah, kalau tidak terjadi abrasi, nah dari gambar pertama tadi tentunya jalannya menjadi akan lebih awet ya, lebih baik bisa kita gunakan. Nah, itu salah satu contoh termasuk bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam. Kemudian di sini ada contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam ya. Di buku paket di situ juga ada 3 usaha ya. Coba Mbak Askia, Kak Idi minta tolong dibacakan Mbak Askia. Usaha melestarikan sumber daya alam yang ada di slide aja. Kelihatan enggak? Ya, coba dibaca. 1. Penanaman kembali hutan yang gundul. Ya. 2. Membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya ikan dan udang. Ya, terus? Nomor 3. Meningkatkan penggunaan SDA yang tak terbatas. Contohnya angin, matahari. Ya, oke. Terima kasih Mbak Askia. Sekarang Mbak Wawa, pertanyaan buat Mbak Wawa. Mbak Wawa, manfaat penanaman kembali hutan yang gundul itu manfaatnya untuk apa Mbak Wawa? Kira-kira manfaatnya kenapa hutan yang gundul harus ditanami? Agar tidak banjir. Ya, agar tidak terjadi banjir. Kenapa kok bisa banjir? Kira-kira kenapa? Kalau hutannya gundul kok bisa terjadi banjir? Nah, manfaat tumbuhan itu buat apa toh? Air. Ya, sebagai resapan air ya. Kalau di situ ada tumbuhannya, ada pohonnya, airnya tidak langsung blablas ya ke daerah yang bawah, tetapi dia diserap terlebih dahulu ya, karena ada akar-akar yang fungsinya untuk menyerap air tersebut. Oke, sekarang Mbak Kirana ya. Contoh sumber daya alam yang tidak terbatas ya. Apa itu? Sumber daya alam yang tidak terbatas. Nah, ini contohnya ada di sini nih. Sumber daya alam. Contohnya ini yang dikasih tanda Pak Udi ini. Ada angin ya. Contohnya angin, matahari. Nah, ini ya dimanfaatkan. Nah, ini adalah sumber daya alam yang tidak terbatas. Misalnya matahari. Nah, matahari itu dimanfaatkan untuk apa? Misalnya menjemur pakaian ya. Kemudian dimanfaatkan lagi sebagai pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, kemudian angin juga sama ya, seperti dilihat di gambar ini ya. Nah, ini juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, ada negara yang terkenal dengan julukan negara kincir angin ya, negara kincir angin itu Belanda. Ya, jadi di sana menggunakan angin sebagai pembangkit tenaga listriknya. Nah, sekali ya, banyak sekali baling-baling bambu, bukan ya, baling-baling yang digunakan untuk mengubah Baling-baling bambu. Baling-baling bambu kan punyanya Doraemon. Ya, itu ya. Jadi sumber daya alam tadi apa Mbak Doraemon Kirana? kok, Pak? Ya. Itu kayak punyanya Doraemon. Ya, sumber daya alam tadi apa Mbak Kirana? Pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam angin dan matahari. Pengertiannya, sumber daya alam adalah Sumber daya alam adalah segala ini kelihatan enggak? Oh ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, diingat-ingat ya, nanti di terakhir ada soalnya. Untuk tugas hari ini nanti ada 4 soal ya yang harus dikerjakan di akhir slide nanti. Ya. Oh, itu besok hari Kamis ulangan matematika. Betul. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke halaman berikutnya. Halaman 11. Dibuka halaman 11. Ya. Tentang kegiatan menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, kalau tadi di laut terjadi abrasi, kita jaga dengan cara menanam mangrove tadi ya. Nah,
Sekarang, nah ini dilihat ini kira-kira gambar apa ini? Gambar sungai ya. Sungai juga harus kita jaga kelestariannya supaya tidak tercemar ya. Nah, oke. Nah, ini penyebab pencemaran sungai. Nah, penyebab pencemaran sungai ini diantaranya ada 3 ini ya. Karena limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai ya, misalnya itu habis makan jajan kulitnya dibuang ke sungai. Nah, kemudian apalagi sampah-sampah dibuang ke pernah sungai. buang di sungai. Nah, ya itu ya. Jadi mulai sekarang kalau sudah Tapi cuma tahu, sekali. ya kalau sudah tahu harusnya tidak diulangi lagi ya itu. Jadi penyebab yang pertama tadi karena adanya limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai, kemudian limbah deterjen bekas mencuci dan pestisida yang terbawa ke sungai. Biasanya kalau di desa ya belum punya kamar mandi, belum punya sumur, itu mencucinya di mana? Di sungai. Nah, mencuci di sungai. Nah, itu bekas-bekasnya deterjen itu bisa apa? Bisa iya benar. pencemaran ya, itu ada sabun-sabun. Di desaku ada sungai kan. Ya. Banyak yang nyuci piring. Nah, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya sungai tercemar. Kalau di sana ada ikannya, kira-kira ikannya mati enggak? Kalau kebanyakan sabun Ya, juga matilah. mati. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tapi ikannya kecil-kecil. Racun untuk menangkap ikan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya sungai tidak tercemar? Coba Mbak Aura. Dibacakan Mbak Aura, upaya pelestarian. Ada 3. Tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di sungai, membersihkan dan memelihara tumbuhan sekitar sungai. Ya, ini ya. Jadi tidak membuang sampah ke sungai ya. Selain menyebabkan pencemaran, ini juga bisa menyebabkan banjir juga ya, karena airnya tidak bisa mengalir, tertutup oleh sampah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di sungai. Ini akibatnya ikan-ikannya akan mati ya. Semuanya mati. Enggak cuma ikan besar, ikan kecil juga mati. Kemudian harimau bukan sih, Pak? Bahan peledak bukan pekat harimau ya, di sungai enggak bisa ya. Bom lah itu. Kemudian membersihkan dan memelihara tumbuhan di sekitar sungai ini supaya ikannya tidak terjadi nanti kaget kalau pakai ya, bom. supaya tidak terjadi erosi, pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air sungai, itu namanya erosi. Nah, erosi. Ini ya, bisa kita lihat di sini. Nah, mati. Ikannya banyak banget yang ini gambar pencemaran sungai loh. Belas lah ini ya. Ikannya banyak pada banget, mati. Pak. Ikannya pada mati ini karena tercemar tadi. Nah, kemudian ini ya, membuang limbah di sungai. Ya. Kemudian ini apa ini gambarnya ini ya. Ini Penyebab. Ini ada ikan-ikan yang pada mati semua ya. Lah. Kemudian ada yang dinamakan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Pernah dengar tidak kata-kata eutrofikasi? Enggak pernah. Nah, eutrofikasi itu adalah pencemaran air ya yang disebabkan munculnya nutrisi berlebih. Itu namanya eutrofikasi ya. Jadi pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi berlebih. Nah, itu biasanya di situ karena nutrisinya banyak, akibatnya di situ akan tumbuh ganggang-ganggang ya. Ganggang apa itu? Pernah ke Ambarawa enggak? Nah, pernah. Sering. Itu kan banyak sekali ganggang toh. Nah, ganggang-ganggang itu kalau nutrisinya sangat banyak, dia akan tumbuh dengan subur. Nah, di sungai juga sama ya. Bisa terjadi eutrofikasi ya, pencemaran yang disebabkan nutrisi berlebih lah. Nanti kalau di situ ganggangnya subur, menutup semua, tertutup ya, itu juga akibatnya di bawahnya kurang
kurang mendapatkan apa namanya ya makanan, misalnya kayak ikan, harusnya dia butuh sinar matahari karena tertutup oleh ganggang, akhirnya makhluk-makhluk yang ada di bawahnya itu tertutup. Nah, sehingga ada yang beruntung dengan adanya nutrisi berlebih, tapi ada juga yang dirugikan, ya. Itu yang dinamakan eutrofikasi, yaitu pencemaran air yang disebabkan karena munculnya nutrisi yang berlebih. Nah, bisa mengakibatkan ikan-ikan mati juga, ya, karena nutrisinya yang sangat berlebih tadi. Oke. Selanjutnya cara-cara melestarikan sungai, ya, kita lihat di sini. Nih, dengan membersihkan sungai, ya. Kita bersihkan sungai-sungai tersebut dari sampah. Kemudian ini mengambil ikannya tidak pakai peledak tapi cukup dengan memancing. Nah, kalau memancing itu kan bisa menjaga ya ikan-ikannya tetap lestari karena tidak diambil semua. Tapi kalau mancing umpannya bom. Mancing kok umpannya bom. Gimana caranya ya? Kapalnya nanti dibom bukan dipancing ya. Oke, itu sungai. Sekarang kita ke laut. Nah, sama ya, ini ada penyebab pencemarannya dan bagaimana upaya pelestariannya. Ya. Dari muara sungai, racun dari bahan peledak untuk menangkap ikan, dan yang ketiga tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, ini biasanya kalau sungai itu kalau tercemar, terutama kalau ada tumpahan minyak dari kapal apa itu biasanya yang membawa minyak, kapal tanker ya, tiba-tiba bocor, nah itu juga tercemar. Cara melestarikannya dengan tidak merusak terumbu karang, tidak menggunakan bahan peledak dan sejenisnya untuk menangkap ikan, termasuk pukat harimau tadi katanya Mbak Kirana ya. Itu tadi cara melestarikan laut ya. Aku nginjek karang kok, Mbak. Kemarin siapa Mas Alvino? Sekarang di Laut Jawa ya. Nah, ini kita lihat di sini ya tentang apa itu? Ini gambar apa ini? Kan desanya ayahku kan di Rembang. Belakangnya itu ada laut. Nah, iya di Rembang belakangnya ada laut. Nah, ini adalah kilang minyak ya, kilang minyak. Ini tempat pengambilan minyak dilepas pantai. Kayak ikan pari. Kayak di tengah laut. Nah, kalau kilang minyaknya bocor. Itu loh, Pak, bentuknya kayak ikan pari. Yang mana ini? Darahnya. Yang bawah, yang coklat-coklat itu loh. Ini bukan darah, ini tumpahan minyaknya ya. Tumpahan minyak ini yang mengakibatkan itu terjadinya pencemaran laut tadi. Oke. Aslinya lautnya bersih jadi kotor. Nah, ini. Kemarin ini harus kita jaga ya terumbu karangnya supaya ikan-ikannya bisa lah. Kemarin yang mungkin menyelam ya Mas Alvino, mungkin kemarin katanya yang ke Karimun Jawa mungkin bisa melihat ada terumbu karang enggak Mas Alvino di bawah? Ada ikan Nemo juga, oh. Nah, bisa lihat ikan Nemo juga ya di sana ya. Oh, pernah, ya. Belum pernah lihat ikan Nemo sama saya. Iya, Pak Widi udah pernah lihat di TV ya. Ikan di TV, aku di HP juga pernah. Filmnya juga udah pernah nonton Pak Widi, Nemo kan. Itulah ini. Jadi harus kita lestarikan ya laut itu supaya kita bisa menikmati ini keindahan berbagai macam ikan ya. Kemudian terumbu karang bisa kita nikmati. Nah, itu ya untuk subtema 1 sudah selesai. Iya. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah berapa menit ini? Nah. Sampai jam 10 loh. Oh, belum deh jam 9.52. Ya, 9.52. Ini mau kita lanjutkan apa cukup sampai sini? Cukup. Ya. Nanti siang berarti ada bahasa Inggris ya, ada bahasa Inggris. Ya, Pak. Nah, kemudian untuk tugasnya hari ini ya tadi udah dijelaskan semua. Karena zoomnya 3 kali, Pak. Kalau sekali aja gitu nggak apa-apa. Zoomnya 3 kali, makanya Pak ini nggak usah lama-lama lah. Untuk tugasnya hari ini, nah ini bisa dilihat. Latihan soal subtema. Ya. Ada 4 nomor ya. Berdaya alam. Ya. Oke, nanti dituliskan jawabannya saja. Kalau terlalu panjang, tapi soalnya ditulis juga enggak apa-apa ya. Ini Pak Yudi tunggu sampai besok hari Kamis sebelum ulangan matematika ya, enggak usah buru-buru.
Ditulis saja, kemudian seperti biasa nanti jawabannya difoto ya. Ditulis di buku tulis, Pak. Ya. Ada yang belum bisa enggak ini? Yang nomor berapa? Ya, alam. Nomor 1 sumber daya alam adalah tadi sudah ada. Kemudian 3 usaha dalam melestarikan sumber daya alam. Tadi juga sudah dibaca sama Mbak Askia ya. Kemudian 2 kegiatan yang dapat mencemari air sungai. Nah, tadi membuang sampah ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Mencuci di sungai. Nah, itu. Kemudian yang nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang eutrofikasi? Apa itu eutrofikasi tadi? Ya, eutrofikasi adalah oke. Pak Widit tuliskan ya. Pencemaran air. Pencemaran air kalau masih lupa ya, yang disebabkan Kan nanti ada tugas munculnya- ya, Pak? sebentar apa? Tugas. Nah ini tugasnya ini tugas. nutrisi berlebih. Nah cukup ini Tulis aja. sama soalnya, Pak. Iya ini jawaban untuk yang nomor 5. Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi berlebih. Oh, nggak ada Ya. nomornya. Jawabannya nomor 4 ya? Ini jawaban nomor 4 ya. Ini jawaban nomor 4. Kita screenshot dulu. Nah, oke. Nanti ini ada videonya Pak Widi ya. Ini kan udah direkam. Nanti Pak Widi share ya linknya ya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Tidak bermanfaat, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, oke. Berarti untuk hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa untuk besok Kamis ulangan matematika. Nanti Pak Edi share linknya ya melalui Google Form seperti biasa. Dan nanti jam berapa itu ada English Day ya? Oke. Jam setengah 12. Ya jam setengah 12 ada English. Tebak-tebakan nggak, Pak? Ya, tebak-tebakan dulu sebelum keluar, tebak-tebakan matematika aja ya. Oke. Nah, Oke. ini Pak Widi stop share dulu. Ini recordingnya Pak Edi tutup dulu.